Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Safira Rahmatus Sifa. Pada video kali ini saya akan menamakan segmen edukasi. Mengapa edukasi? Karena di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah yang benar sesuai dengan makharijul huruf dan tajwid yang sudah benar. Surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca ketika sholat. Tidak akan sah sholat seorang muslim apabila tidak membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Seperti perkataan hadis berikut ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim, La sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihul Kitab Al-Fatihah. Untuk itu, bagi kalian yang ingin belajar bersama, mari simak video berikut ini. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan membacakan surat Al-Fatihah secara keseluruhan. Lalu kita akan kupas satu persatu ayat-ayat yang ada pada surat Al-Fatihah dan bagaimana cara membaca yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, kita akan mulai dari ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat Bismillahirrahmanirrahim di ayat pertama surat Al-Fatihah, biasanya seringkali terjadi kesalahan, yaitu dengan memanjangkan mat yang ada seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya pada anak-anak itu sering terjadi ya. Oleh karena itu kita harus bisa membenarkan bacaan terutama pada anak-anak. Itu seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Karena mat tobi itu panjangnya hanya boleh 2 harokat, tidak lebih. Kita lanjut ke ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah biasanya anak-anak atau saya sendiri dulu sebelum belajar tajwid itu suka memantulkan atau mengkol-kolakan sukun yang ada. Jadi kayak gini, Alhamdulillah, nah itu nggak boleh. Jadi yang boleh dipantulkan itu hanya huruf-huruf kol-kolah. Selain itu tidak boleh. Nah, huruf kol-kolah itu ada 5, ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, selain huruf itu tidak boleh dipantulkan. Jadi bacanya seperti ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita juga harus memperhatikan makharijul huruf ha di kalimat alhamdu. Pada huruf H itu makhrajnya berada di tenggorokan bagian tengah. Jadi kita harus bacanya alhamdu, jangan alhamdu. Nah, itu adalah H yang di bawah, tenggorokan paling bawah. Nah, jadi bacanya seperti tadi ya. Di ayat selanjutnya itu Ar-Rahmanir-Rahim, sama seperti ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, sama saja ya. Matnya tetap 2 harokat, tidak boleh menambah. Selanjutnya itu ayat keempat, yaitu Maliki yaumiddin. Nah, perlu diperhatikan pada huruf kaf di sini terdapat kasroh, jadi Maliki. Dan huruf kaf itu memiliki sifat hamas, jadi harus ada nafasnya. Nah, biasanya ketika kita sholat, kita tuh suka buru-buru dalam membaca surat Al-Fatihah. Jadi kita biasanya bacanya gini, Maliki yaumiddin, Malik. Nah, itu nggak boleh. Huruf kaf itu tidak sukun, ya, melainkan kasroh. Jadi Maliki yaumiddin, seperti itu. Pada ayat kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, biasanya kita seringkali meninggalkan tasydid pada huruf ya terutama. Jadi kita nggak boleh bacanya gini,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh. Kita harus menghentakkan tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan huruf ain biasanya tidak kita baca. Biasanya kita membaca huruf hamzah, nasta'in. Nah, itu nggak boleh. Ain juga merupakan huruf tenggorokan. Nah, oleh karena itu harus dibunyikan ainnya. Para ulama juga sudah menghitung bahwasannya tasydid yang ada di surat Al-Fatihah terdapat 14 tasydid, Masya Allah ya. Jadi para ulama terdahulu itu sudah detail menghitung berapa jumlah tasydid yang ada di surat Al-Fatihah terutama. Oke, next, sekarang ke ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini tadi biasanya kita itu suka ketukar antara ha dan ha. Jadi kita bacanya tuh semua sama, ha aja. Nah, nggak boleh. Pada ihdinas siratal mustaqim yang perlu diperhatikan adalah makhraj atau makharijul huruf ha itu berada di tenggorokan paling bawah. Jadi biasa saja. Jangan dari dada. Biasanya tuh kebanyakan terlalu lebay anak-anak tuh, atau itu nggak boleh. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Nah, to-nya juga seperti itu ya, harus jelas. Yang terakhir pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat terakhir di surat Al-Fatihah banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Di antaranya kita harus memerhatikan tasydid ya. Dan juga ada lafaz waladdallin. Tasydid yang ada pada lam itu kita nggak boleh meninggalkan. Dan pada kata waladdallin itu terdapat mad lazim musaqqal kalimi, yaitu panjangnya 6 harokat. Hati-hati, biasanya kita tidak membaca seperti itu. Jadi kita asal aja. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu nggak boleh. Dan lamnya, di lam itu ada tasydid. Nah, kita harus membaca waladdallin. Nah, terus juga saya mau memberitahu makharijul huruf dot itu berada di pinggir lidah, bertemu geraham atas, kiri, kanan atau keduanya. Jadi kita harus perhatikan. Nah, satu-satunya orang yang paling sempurna membaca huruf dot yaitu Rasulullah SAW. Untuk itu kita sebagai umatnya berusaha semaksimal mungkin untuk membaca huruf dot dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya juga memberitahu, biasanya kalian suka lupa membaca huruf ghain pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, ini nggak boleh dikol-kol lagi, maghdubi. Nah, jadi kita membacanya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ya, karena huruf ghain itu bunyinya bukan huruf G, bukan, tapi ghain. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai surat Al-Fatihah yang telah kita kupas bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.